Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan membicarakan kerajinan bahan lunak. Dan PPT ini rangkuman seluruh materi tentang kerajinan bahan lunak. Bisa kalian persiapkan dibaca karena untuk latihan soal yang akan Ibu kirim hari ini. Kemudian persiapan untuk kalian ulangan minggu depan, yaitu kuisis. Kita akan memulai awal dari prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, anak-anakku, prinsip dari kerajinan bahan lunak itu ada 3 ya, berdasarkan wilayahnya. 1, keterampilan tangan. Perlu kalian ketahui bahwa keahlian kalian membuat keterampilan itu tergantung dari tangan kalian. Ya, terampilnya tangan kalian itu merupakan motorik yang harus kalian asah agar kerajinannya menghasilkan karya yang baik. Yang kedua yaitu keterampilan teknik, yaitu kalian harus tahu bahwa keterampilan tangan atau hasil karya yang kalian buat itu harus memiliki kekhasan yang bisa dilihat dengan nampak, yaitu dari detailnya, rumitnya, dan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Selain itu juga kerajinan harus mempunyai nilai guna ya, nilai guna praktis bersifat universal. Tetapi masih ada pengaruhnya dari adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu yang pertama sebagai kelengkapan busana ya. Contohnya seperti yang anak perempuan suka pakai kayak kalung, bros, dan cincin. Tapi kalau zaman sekarang jangankan anak perempuan ya, anak laki-laki juga suka menggunakan kalung. Asalkan jangan menggunakan bros aja ya. Kemudian yang kedua, kelengkapan dari suatu benda. Nah, contohnya nih, kotak tisu yang kalian lengkapi dengan hiasan keramik pada bagian mukanya. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik itu dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak lainnya. Jadi tetap kalau kalian membuat kerajinan bahan lunak harus sebagai suatu kelengkapan benda ya, jadi bisa dipakai. Yang ketiga, kelengkapan rumah bangunan, di mana biasanya dimanfaatkan sebagai pelengkap rumah atau bangunan. Misalnya nih, di rumah kalian ada air mancur. Nah, itu adalah dikatakan kelengkapan rumah. Yang keempat ini sebagai ritual atau upacara adat. Contohnya nih lilin. Kalau di Bali itu sering dipakai ya untuk upacara adat atau pesta adat. Nah, ini harus diperhatikan dari kelengkapan keperluan ritual. Berdasarkan prinsipnya, kerajinan bahan lunak itu dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut ya anak-anakku. 1, bisa menambah keindahan. Seandainya tidak indah, pasti bahan lunak itu tidak ada yang membeli ya kerajinan itu. Maka tetap nomor 1 harus ada memperindah penampilan. Yang kedua juga harus ada ciri khasnya nih. Kalau tidak ada ciri khasnya berarti saingan dengan produk kerajinan yang lain ya. Jadi kalian harus kreatif bagaimana cara memberikan ciri khas kepada kerajinan bahan lunak yang kalian buat. Ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Ya, jadi intinya kerajinan bahan lunak ini merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan ya berarti tidak berarti ya kerajinan ini. Maka harus menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat yaitu merupakan pertanda atau simbol ya dari suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus harus sesuai benda aslinya. Jadi kalau misalkan mau duplikasi harus sesuai dengan benda aslinya ya. Misalkan kalian mau membuat gambar Doraemon dari plastisin atau lilin ya, lilin malam, maka bentuknya harus persis seperti gambar Doraemon. Dan yang keenam yaitu sebagai bagian dari karya seni, yaitu jadi mencerminkan keberagaman budaya Nusantara. Jenis dan karakteristik bahan lunak. 1, ada bahan lunak alam ya. Jadi yang memang tersedia sudah pemberian dari yang di atas ya, dari Allah. Nah, contohnya kira-kira bahan apa nih yang alam? Yaitu tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay.
Tetapi ada juga bahan lunak buatan, yaitu hasil karya manusia. Nah, kira-kira apa aja nih yang bahan-bahan yang bisa digunakan yang dibuat oleh manusia? Yaitu contohnya polimer clay, gips ya. Gips itu yang suka menyatukan, kalau misalkan kecelakaan itu suka disatukan ya pakai gips, atau sebagai bahan plafon di atap kalian itu adalah menggunakan gips ya. Fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Oke, kita beranjak ke bahan lunak alam. Yang pertama adalah kita lihat tanah liat. Kalian tahu ya tanah liat. Tanah liat itu berwarna coklat kemerah-merahan dan biasanya bisa digunakan untuk bahan keramik ya, untuk pembuatan keramik. Yang kedua adalah kulit. Kulit itu berasal dari kulit hewan yang mudah dibentuk ya. Dan biasanya kulit hewan itu ada yang warna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Dan biasanya kalau dibakar itu berbau sate. Dan kulit itu tidak tahan air ya anak-anakku. Yang ketiga adalah getah nyatu. Nah, kalau getah nyatu itu adalah getah dari pohon nyatu yang warnanya putih. Dan biasanya memudahkan untuk diberi warna-warni ya. Kemudian yang keempat, floor clay. Nah, floor clay itu adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kayak kita lagi membuat roti kan harus kalis ya dan mudah dibentuk. Kemudian floor clay ini harus dicampur dengan air. Maka hasilnya floor clay ini dapat memunculkan warna-warna yang cemerlang jika kita kasih pewarnaan. Nah, anak-anakku, beranjak ke bahan lunak buatan ya. Bahan lunak buatan. Polimer clay yang pertama ya, ciri-cirinya warnanya cerah-cerah nih ya, kayak pelangi, warnanya cerah-cerah ya. Kemudian mengandung minyak, sedangkan plastisin kan mengandung minyak. Kemudian yang kedua, fiberglass. Nah, fiberglass ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Kemudian ada lilin dan parafin ya. Nah, ini yang sering dipergunakan oleh kita kalau di rumah, lilin. Lilin kan ada warna-warni ya. Dan ternyata lilin atau parafin ini kalau dikasih aroma pewangi tertentu bisa menambah sensasi. Jadi kayak aromaterapi ya, kayak begitu. Bahan lunak buatan yang selanjutnya adalah gips. Nah, gips ini adalah bentuknya bubuk ya. Kalau dicampur dengan air akan menjadi adonan yang kental. Dan biasanya pewarnaan gips itu setelah produk jadi. Tapi hati-hati loh ya anak-anakku. Kalau gips itu mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang kelima adalah sabun. Nah, sabun kan sering kalian pakai ya di rumah kalau kalian lagi mandi. Ada yang bentuk padat, ada bentuk cair. Jadi kalau bentuk padat itu bisa diukir sebagai pewangi ruangan ya. Jadi sabun-sabun bekas itu jangan kalian buang, tapi bisa kalian ukir dan bisa kalian jadikan pewangi ruangan. Tetapi bisa juga kalian kasih pewarna ya, biar warnanya cerah kayak pelangi warna-warni. Jadi hasil kerajinannya bagus. Oke anak-anakku, kita beranjak ke proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, kegunaannya. Benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis ya. Jadi harus ada nilai praktisnya gunanya. Buat apa kalian buat kerajinan kalau tidak berguna ya? Capek-capek intinya mah ya. Yang kedua bisa comfortable atau nyaman. Jadi bisa digunakan oleh pemakainya atau pembelinya ini nyaman ya. Contohnya nih, kalau kalian minum didesain ada pegangannya, cangkir itu biasanya kan lebih nyaman, bisa terpegang. Kemudian yang ketiga, keluasan atau flexibility. Dan biasanya benda kerajinan ini harus memiliki keserasian ya antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya nih, sepatu harus sesuai dengan ukuran sepatunya, kiri kanan. Masa yang kiri 37 yang kanan 38. Nah, itu tidak mungkin ada yang membeli ya. Oke, kita lanjut ke keamanan ya anak-anakku. Safety. Jadi kalau kalian membuat bahan kerajinan lunak itu harus safety untuk pemakainya. Jangan sampai menjadikan berbahaya atau misalkan menjadikan kanker kulit karena kelebihan pewarna. Ya anak-anakku, next yang terakhir, bahwa kerajinan itu tetap harus mengutamakan juga keindahan atau estetik. Jadi kalau tidak indah, mana ada yang mau beli? Gitu. Contohnya misalkan tetap harus ada hiasannya atau ornamennya.
Gimana caranya si pembeli itu akan membeli produk kerajinan bahan lunak kalian? Oke anak-anakku, itu ada 5 proses produksi kerajinan bahan lunak dan semuanya penting sekali untuk kalian ketahui ya. Oke anak-anakku, kita berlanjut ke proses pembuatan keramik ya. Tekniknya itu yang pertama ada teknik pijit tekan, jadi dipijit sambil ditekan ya. Kemudian ada juga yang dipilin, jadi kayak kalian mengepang rambut dipilin. Nah itu teknik pilin. Kemudian ada teknik lempengan, ada teknik cetak, dan juga ada teknik putar, jadi diputar ya. Ada teknik cetak yang si proses pembuatannya itu dicetak, dimasukkan tanah liatnya, kemudian dicetak. Nah itu teknik cetaknya. Nah sekarang ke proses pembuatan kulit. Yang pertama harus kalian perhatikan bahannya untuk kerajinan kulit. Tentu saja bahannya adalah kulit ya, kulit hewannya. Selain itu juga pewarna gitu ya, karena biar istilahnya ada keindahannya. Kemudian alat pembuatan kerajinan kulit nih, contohnya apa aja alatnya? Misalkan cutter ya, atau tang, atau misalkan kuas. Nah itu. Kemudian produk kerajinan kulit. Nah, si produknya ingin apa yang kalian buat dari kerajinan kulit? Misalkan kalian ingin membuat tas ya, dari kerajinan kulit gitu. Nah, itu harus kalian pikirkan. Dan yang terakhir yang D, proses pembuatan kerajinan kulitnya harus sesuai dengan standarnya ya. Biar kalian tidak gagal dalam membuat kerajinan kulit. Sayang waktu, sayang juga biaya, dan sayang tenaga kalian ya. Itu betul-betul harus dipikirkan oleh kalian. Kerajinan adonan tepung atau floor clay. Nah anak-anakku, dari kerajinan adonan tepung floor clay ini, bahan pembuatan kerajinan floor clay itu apa saja ya? Tentu saja pasti tepungnya ya, kemudian pewarnanya, kuasnya, kemudian alat cetaknya. Nah ini alat cetaknya itu ada masuk di alat pembuatan kerajinan adonan tepung. Kemudian produknya ingin menjadi apa, itu harus kalian pikirkan. Dan tentu saja sama kayak tadi kerajinan kulit, harus diperhatikan nih proses pembuatan kerajinan floor clay-nya ya anak-anakku. Anak-anakku, proses pembuatan getah nyatu. Jadi tadi sudah ibu sebutkan kalau getah nyatu itu warnanya putih ya, dari pohon. Dan harus kalian perhatikan bahannya apa saja, alat yang dipergunakan apa saja, produk yang ingin kalian buat apa. Kemudian proses pembuatan dari produk yang ingin kalian buat itu harus sesuai dengan prosedurnya ya. Ini bisa kalian lihat di buku paket ya. Oke anak-anakku, materi terakhir nih dari kemasan produk kerajinan bahan lunak. Setiap produk yang akan dipasarkan, tentunya kita perlu memikirkan nih kemasannya. Dan biasanya kemasannya itu nomor 1 harus tahan lama ya, dan terlihat lebih menarik. Jadi kalau tidak tahan lama atau tidak menarik, mana ada pembeli yang mau beli ya. Nah itu. Yang kedua juga bentuknya itu harus kecil dan rentan ya, seperti aksesoris. Dan aksesoris ini tentu saja harus ada gunanya ya untuk pembuatan kerajinan bahan lunak ini. Selain itu, kalian juga harus tahu bahwa kemasan ini bisa melindungi kerajinan bahan lunak yang kalian buat ya. Jadi jangan sampai kemasan ini atau produk yang kalian buat ini hancur. Jadi kemasannya betul-betul harus kalian pikirkan bagaimana bisa melindungi bahan ini. Oke anak-anakku, terima kasih sudah menyimak PPT ini. Dan kalian jangan lupa dibaca PPT-nya, dipelajari juga buku paketnya yang kalian ada di rumah, dipelajari juga ya. Karena ini adalah bahan kalian minggu depan untuk kuisis. Oke, untuk ulangan. Dan anak-anakku jangan lupa tetap sehat ya, tetap semangat dan tetap kreatif walaupun kita sedang daring. Karena kalian adalah kebanggaan kami semua. Oke anak-anakku, terakhir dari ibu ada quote, belajar layaknya mendayung ke hulu, jika tidak maju akan terhanyut ke bawah. Nonem ya. Nah anak-anakku, sekian dari ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.